Arka Si Tangan Dewa Part 2 Episode Pedang Kahyangan. Penulis, Ardina Purbowo. Blar, blar, blar. Tiba di tengah malam yang sunyi, petir menyambar ke sana kemari secara bertubi-tubi dan tak lama awan hitam mulai muncul beriringan lalu hujan mulai turun. Orang masih saja tidur terlelap karena memang sudah waktunya untuk beristirahat. Tapi sungguh aneh, hujan semakin lama semakin turun dengan derasnya dan perlahan tapi pasti air mulai menggenang dan lama-kelamaan mulai naik dan terus naik hingga tong, tong terdengar bunyi kentongan yang dipukul secara terus-menerus oleh warga yang kebetulan sedang berjaga. Orang mulai panik dan berusaha menyelamatkan barang berharga sekenanya. Hiruk pikuk mulai terjadi di desa Sukadamai tersebut, tapi seakan tak mau peduli, air terus saja naik dan terus naik ke atas lalu mencari tempat untuk menumpahkan semuanya. Orang terus panik dan sibuk menyelamatkan keluarga dan harta bendanya masing-masing. Arka yang tengah tidur terlelap dengan bersandar pada cabang pohon yang tinggi itu mulai terjaga dan memasang telinganya baik karena sayup terdengar teriakan orang yang panik dan minta tolong. Segera ia bersalto melompat turun ke bawah dan mencari arah suara itu dan astaga, ada beberapa rumah yang mulai terhanyut terbawa arus banjir tersebut. Segera Arka melompat dan dengan cepat berlari di atas air banjir tersebut dan menyelamatkan beberapa orang yang mulai terbawa arus banjir tersebut. Segera ia angkat seorang balita dan melemparkannya ke arah kerumunan orang yang sudah siap menerima lemparan Arka itu. Hap, satu persatu orang berhasil ia selamatkan, yang kebanyakan adalah anak dan wanita yang mengalami kesulitan untuk berenang menyelamatkan diri. Tampak orang desa mulai bersorak gembira melihat bantuan dari Arka tersebut yang dengan tenang berdiri di atas permukaan air sembari menyelamatkan satu persatu orang yang mulai gelagapan terhanyut air banjir tersebut. Hap, segera Arka melompat ke udara dan bersalto 2 kali lalu kakinya menapak ke tanah yang agak tinggi dengan ringan lalu menghampiri kerumunan orang tersebut yang berdecak kagum melihat kehebatan meringankan tubuh Arka. "Terima kasih pendekar, kau telah menyelamatkan warga desa kami," seru seseorang yang terlihat berumur setengah baya dengan janggut yang mulai memutih. "Ah, jangan panggil saya seperti itu Pak Tua, panggil saya Arka saja." "Ah, kau terlalu merendah anak muda." "Baiklah nak Arka, kami sangat berterima kasih padamu." "Iya kek, sama." "Ah, tapi kenapa tiba-tiba muncul banjir begitu besar kek, padahal saya pikir hujan tidak terlalu deras?" "Ah, itu biasa terjadi nak Arka, entah apa penyebabnya, yang jelas sudah bertahun-tahun kejadiannya dan memang keanehannya adalah banjir tersebut begitu cepat hingga kami kesulitan sekali menyelamatkan diri ketika banjir itu melanda." "Maksudnya bagaimana kek?" "Ya, kami tak dapat menerka kapan akan terjadi banjir hebat, tahu banjir langsung naik dan kita menjadi kalang kabut sekalipun musim kemarau tiba." Aneh juga ya kek, tapi pasti ada sesuatu yang menyebabkan banjir itu." "Benar nak Arka, setahu saya memang sebelumnya desa ini tidak pernah kebanjiran sama sekali, akan tetapi semenjak turunnya Prabu Saka Negara dari kedudukannya, semenjak itu banjir selalu melanda desa kami 5. Arka hanya mengernyitkan dahinya sembari berpikir keras. "Ya, si kakek itu menyebut nama Prabu Saka Negara, dan itu berarti adalah kakeknya sendiri yaitu Eyang Saka yang memang dulunya adalah raja di kerajaan Guntur Dwiwarna itu." Dan Paman Barjo memerintahkan Arka untuk segera mencari sebuah pedang mustika yang ia tancapkan di bebatuan tak jauh dari terkuburnya mendiang ayahnya sewaktu berusaha menyelamatkan keluarganya dari kejaran prajurit kerajaan. Awalnya Senopati Banyu Prakarsa sang ayah dari Arka menyerahkan sebuah pedang mustika miliknya kepada Paman Barjo yang merupakan orang kepercayaannya. Akan tetapi Paman Barjo yang sangat kalut pada waktu itu menancapkan pedang tersebut dan berjanji agar kelak Arka lah yang akan mengambil pedang mustika tersebut. Arka masih mengingat cerita Paman Barjo tersebut, tapi apa ya itu masih ada hubungannya dengan pedang mustika tersebut? Kalau tidak ditelusuri sekarang mana ada jawabannya. Biarlah, aku telusuri dari mana banjir tersebut, meskipun aku harus menelusurinya hingga ke tengah lautan, pikir Arka dalam hati dan ia segera berlompatan mengikuti dari mana banjir itu berawal. Arka menjejakkan kakinya pada sebuah pohon bercabang paling tinggi yang di bawahnya masih ada air banjir yang mengalir cukup deras. Terlihat sebuah mata air cukup deras mengalir dengan terdapat sebuah lubang cukup dalam berada di tengah mata air tersebut. Ini rupanya awal masalah banjir tersebut. Ada mata air yang mengalir cukup deras hingga menyebabkan banjir di sini, tapi kenapa mata air tersebut memiliki lubang di tengahnya? Aneh juga sih, tapi bagaimana caranya untuk dapat mengetahui lubang apa itu? Arka termenung beberapa saat dan ragu ia mendekati lubang aneh itu yang terdapat di tengah semburan air yang terus-menerus keluar dan tubuh Arka seperti tersedot kuat menuju ke arah lubang tersebut dan ia tak dapat mengendalikan diri sehingga ia masuk tertelan lubang hitam itu. Arka berusaha mati-matian untuk melepaskan diri dari sedotan lubang hitam itu, tapi semakin ia meronta semakin kuat sedotan lubang hitam itu, bahkan ia menjadi gelagapan karena di dalam lubang hitam itu terdapat arus air yang cukup deras. Segera Arka berusaha mengendalikan diri dan berkonsentrasi penuh mengalirkan tenaga dalamnya untuk menyelimuti dirinya sendiri.
Ia tahu ia pernah belajar bernafas dalam air selama ini karena ia bermeditasi di dalam air sungai yang mengalir deras. Energi panas mulai bergerak di bawah pusar Arka dan perlahan menyelimuti tubuh Arka dan Blas. Arka mulai bisa bernafas lagi walaupun ia sedang berada di dalam air yang menariknya semakin kuat ke dalam. Ia membiarkan sesuatu itu menariknya terus dan ia mulai dapat melihat sekitar suasana di dalam mata air tersebut yang ternyata hanya air belaka. Tak ada kehidupan seperti ikan ikan kecil atau apa dan Arka semakin terus masuk ke dalam hingga Blas. Beruk ia masuk dan terjatuh ke dalam ruang kosong yang terdapat di dasar mata air tersebut. Pakaiannya basah kuyup dan tubuhnya terasa ngilu. Untuk sesaat Arka berusaha mengumpulkan sisa tenaganya dan ia mulai bangkit dan sering beberapa pisau kecil melesat cepat hendak menyerang Arka. Dengan gerakan cepat ia segera bersalto ke atas 2 kali menghindari serangan senjata rahasia tersebut. Untung saja gerakan Arka tak kalah cepat sehingga serangan pisau kecil tersebut dapat ia hindari dengan baik. Arka celingukan beberapa saat karena suasana di dalam ruangan tersebut begitu gelap, tak ada lampu penerangan sama sekali dan ia bingung kenapa dalam kondisi tersebut ada orang yang hampir berhasil membunuhnya dengan pisau kecil itu. Pasti ia bukan orang sembarangan dan Arka mulai menajamkan indera penglihatan, penciuman dan pendengarannya baik. Arka terkejut karena tiba ia mendengar suara tertawa terkekeh dari orang yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Hahaha, kau pasti orang yang kesekian yang penasaran dengan lubang hitam itu dan terserap secara kuat masuk ke sini anak tolol. Arka tak segera menjawab karena masih bingung dengan semua keadaan ini. Heh bocah tolol, aku ingatkan kau bahwa tak ada jalan lain untuk keluar dari sini. Lalu apa yang harus kita lakukan kek? Apa yang harus kita lakukan? Tak ada bocah tolol, yang harus kau lakukan adalah cari makanmu sendiri di sini agar kau tak seperti orang bodoh yang mati di sini. Segera si kakek aneh tersebut mengusap husap kedua telapak tangannya dan blap api menyala di tangannya dan mulai menerangi isi ruangan tersebut yang dimana terdapat mayat bergelimpangan bahkan ada yang sudah menjadi kerangka. Perut Arka mulai mual begitu mengetahui isi ruangan tersebut dan ia berusaha untuk membiasakan dari penciumannya yang terus mencium bau busuk di situ. Kenapa kau bocah tolol? Rupanya kau baru merasakan bau busuk itu ya? Hahaha dasar bocah, rupanya kau masih belum punya pengalaman banyak ya, baru mencium bau busuk begitu saja perutmu sudah mual. Hahaha dasar bocah tolol ingusan. Kek, sudahlah, kenapa kau terus memakiku dari tadi? Kita sama terdampar di sini dan biarlah kita saling bersahabat di sini. Bersahabat katamu. Cuy, aku tak butuh sahabat sepertimu yang tolol dan dungu. Ini kuberikan salam persahabatan untukmu di alam baka sana hiaat. Segera si kakek aneh tersebut menyerang Arka dengan tendangan yang begitu cepat dan Arka segera berkelit ke samping kanan sembari berusaha menghafalkan lebar ruangan tersebut. Ya, Arka harus mulai membiasakan bergerak dalam keadaan gelap. Jika ia tidak berhati-hati salah ia akan menabrak dinding ruangan tersebut. Buk arg 2 kali dada Arka berhasil terkena tendangan yang mengandung tenaga dalam cukup tinggi membuat Arka bergulingan ke belakang dan membentur dinding ruang gelap tersebut. Naluri untuk menyelamatkan diri menjadi lebih tinggi ketika Seng kakek aneh itu mulai menyerang Arka lagi dan Arka bersalto ke belakang 2 kali lalu ia menjejakkan kedua kakinya dan melompat bersalto ke atas dengan cepat sehingga serangan Seng kakek aneh itu berhasil dielakkannya. Arg karena terlalu kuat melompat kepala Arka harus membentur dinding atas ruang tersebut dan ia terjatuh sempoyongan ke bawah. Seng kakek menghentikan serangannya dan mulai tertawa sinis melihat Arka yang tengah mengaduh kesakitan. Kepalanya mungkin tak terlalu sakit akan tetapi dadanya seperti sesak akibat tendangan Seng kakek aneh yang berhasil mengenainya. Kau lumayan juga bocah, baru kali ini ada orang yang berhasil menghindari serangan mautku itu, tapi jangan terburu berbangga hati, kali ini kau pasti bakalan mampus di tanganku. Terima ini, hiaat. Seng kakek aneh tersebut seketika mengeluarkan pukulan jarak jauhnya dan kedua api yang timbul dari pukulan Seng kakek aneh tersebut dengan cepat meluncur menyerang Arka yang dengan cepat pula menyilangkan kedua tangannya dan seketika itu juga silangan tangan Arka berubah menjadi sebuah perisai angin berwarna kebiruan menyambut kedua serangan api tersebut lalu belar. Arka bergulingan ke belakang dan Seng kakek mundur 5 langkah ke belakang. Seng kakek aneh terdiam takjub beberapa saat melihat kejadian itu dan Arka dengan setengah kesakitan memegangi dadanya lalu berusaha bangkit berdiri. Kau dapat menangkis serangan mautku lagi bocah tengik. Rupanya aku tak boleh memandang enteng terhadapmu. Bukan salahku kek, kau sendiri yang menyerangku dari tadi tanpa memberi kesempatan untuk mengetahui kesalahanku. Kesalahanmu hanya satu bocah dungu, kenapa kau masuk ke sini? Yet, aku sendiri tak tahu kek kenapa aku bisa masuk ke sini. Heh bocah goblok, kalau kau tak tertarik dengan lubang hitam yang terdapat di tengah mata air itu kau pasti tak dapat masuk ke sini, berarti kau memiliki tingkat penasaran yang cukup tinggi seperti orang yang sudah menjadi mayat itu. Lalu apa masalahmu kek kalau aku penasaran? Terang saja aku penasaran karena mata air itu sudah merusak pemukiman pedesaan yang aku lewati. Ya salah mereka, kenapa tidak segera pindah dari tempat itu dan kenapa kau harus ikut campur urusan yang bukan menjadi urusanmu? Ya sudahlah kek aku malas berdebat denganmu, jadi bagaimana kau masih ingin membunuhku sekarang?
Tentu saja bocah tengik, tak akan kubiarkan kau seenaknya berada di sini dan sekarang terimalah jurus pamungkasku ini hiaat. Sang kakek aneh itu segera membuat lingkaran dengan tangan kirinya di depan dada dan lap seketika muncul bola api yang cukup besar dan berat. Tangan kanannya menghentakkan bola api tersebut dan wus, bola api itu meluncur dengan cepat ke arah Arka yang juga sudah menarik tangan kanannya ke belakang di atas kepalanya dan menarik kepalan tangan yang sudah berwarna biru tersebut ke samping bahunya dan wus, pukulan Arka itu yang bersinar kebiruan itu melesat cepat menyambut serangan bola api tersebut. Walaupun tak sebesar bola api itu tapi sinar biru hasil pukulan Arka itu berhasil menembus bola api itu dan piar. Bola api itu buyar dan blar. Bola api meledak bersamaan sinar biru itu yang ikut meledak setelah melesat jauh menembus bola api itu dan mengenai tubuh Seng kakek aneh itu yang tak sempat menghindar. Arka bergulingan ke belakang dan terbatuk batuk sembari berusaha bangkit. Samaria melihat tubuh Seng kakek juga terpelanting ke belakang dan terdiam entah sudah mati atau pingsan. Segera Arka duduk bersila lalu memejamkan mata sembari mengatur nafasnya. Ia berusaha menyembuhkan dirinya sendiri akibat luka dalam yang terkena tendangan si kakek aneh tersebut. Setelah beberapa saat ia mulai dapat bernafas normal kembali dan luka dalam akibat tendangan Seng kakek aneh tersebut mulai berangsur pulih. Seketika itu juga di ujung sana Seng kakek terbangun sembari terbatuk batuk dan memuntahkan darah. Arka segera bangkit dan bersiap dengan serangan Seng kakek aneh tersebut, tapi sepertinya Seng kakek aneh tersebut terjatuh tak sadarkan diri kembali. Segera perlahan Arka mendekati Seng kakek aneh tersebut lalu memeriksanya. Segera ia menotok beberapa titik untuk menghentikan aliran darah yang tak beraturan akibat pukulan jarak jauh Arka tersebut. Segera ia menempelkan kedua tangannya ke arah dada si kakek dan mengalirkan tenaga dalamnya untuk menyembuhkan Seng kakek aneh tersebut. Star beberapa waktu kemudian Seng kakek berjenggot putih itu mulai menggeliat lemah menandakan ia masih hidup dan matanya perlahan terbuka. Arka yang melihat hal itu hanya tersenyum senang. Ahlinya kau sudah sadar kek, sahut Arka menyapa ramah. Arga, kenapa kau tidak membunuhku anak muda, kau sangat lemah, sahut si kakek yang mulai bangkit dan bersila. Tak ada alasan membunuhmu kek, aku diajarkan berkelahi bukan untuk membunuh. Cuih, anak tolol sepertimu jika berkeliaran di dunia pasti akan cepat mati dengan membawa filsafat hidupmu yang kuno. Hahaha tak apalah ayah dan ibuku juga sudah wafat, kau membunuhku pun tak ada artinya, sudahlah kek pulihkan dulu tenagamu, setelah itu terserah kau mau membunuhku atau tidak akan aku layani. Seng kakek mulai bermeditasi mengembalikan tenaganya yang hilang dan menyembuhkan luka dalamnya yang lumayan serius akibat pukulan Arka tadi. Selang beberapa waktu kemudian, hiaat. Kakek berjenggot putih itu mulai mengarahkan pukulan jarak jauhnya ke arah Arka yang sedari tadi tengah duduk santai seketika langsung bergulingan ke arah kiri dengan cepat untuk menghindari pukulan jarak jauh Seng kakek itu. Blar, dinding gua bergetar hebat seakan mau runtuh, dan Arka segera berdiri memasang kuda dasah kuda bersiap menghadapi serangan selanjutnya. Siapakah sebenarnya anak muda, dari jurus dasah jurus yang kau gunakan sepertinya aku sangat mengenal jurus itu. Senyum kakek ramah, hal yang tidak pernah Arka sangka sebelumnya. Anu kek untuk dasar bela diri saya belajar dengan Paman Barjo dan selanjutnya Paman menyerahkan beberapa kitab jurus silat dan tenaga dalam yang menurut beliau berasal dari ayahku. Siapa nama ayahmu? Banyu Prakarsa sahut Arka lemah. Oh Dewata yang agung akhirnya aku berhasil menemuimu betapa bahagianya aku, kemarilah nak kaulah yang aku tunggu selama ini. Lalu Seng kakek memeluk Arka dengan penuh sukacita sampai menitikan air matanya, sedangkan Arka terlihat kebingungan dan ia masih bersiap dasar siap siapa tahu ini merupakan jebakan dari Seng kakek itu. Perkenalkan, aku bernama Saga Bintang yang dulu disebut Pendekar Lingkar Api. Dulu aku adalah musuh ayahmu dan kita selalu bertarung ketika bertemu, hingga beberapa kali pertarungan di mana tidak ada yang menang dan kalah akhirnya kami berdamai dan mengikat saudara. Setelah ayahmu wafat, Barjo mendatangiku dan menyampaikan bahwa ayahmu menitipkan sebuah pedang kesayangannya untuk diwariskan kepadamu akan tetapi Barjo terlalu sibuk menjaga kalian semua sehingga tidak sempat mengambil pedang itu dan meminta bantuanku agar menjaga pedang itu hingga kau siap mengambilnya. Kenapa kakek Saga tidak menyimpannya dulu dan menyerahkan kepadaku? Tidak, kau harus mengetahui di mana ayahmu dimakamkan dan pedang itu tidak bisa dicabut oleh sembarang orang termasuk aku, entah apa penyebabnya. Kemungkinan energi yang terdapat dalam pedang tersebut sudah menyatu dengan tubuh ayahmu sehingga hanya bisa dicabut oleh penerusnya. Itu alasan kakek Saga berada di sini hingga menghabisi banyak orang. Benar, berita itu ternyata cepat tersebar dan membuat para pendekar ingin memilikinya, jadi ku habisi siapapun yang ingin memiliki pedang tersebut. Arka hanya mengangguk kecil dan mulai memahami semua ini. Kemarilah Arka, lihat itulah pusara ayahmu yang telah rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan kalian. Arka segera bersimpuh lalu bersujud beberapa kali untuk menghormati mendiang ayahnya. Sekarang saatnya, ambillah pedang itu, buktikan padaku bahwa kaulah penerus dari Senopati Banyu Prakarsa. Arka segera bangkit dan berjalan perlahan, tangannya mulai menggenggam pegangan pedang itu dan seketika ia merasakan ada hawa yang sangat luar biasa masuk ke dalam tubuhnya yang awalnya lambat lalu bergerak cepat dan memanas lalu blar blar blar.
Sebuah kilat dan ledakan beberapa kali menggoncang tempat tersebut. Arka berhasil mencabut pedang itu akan tetapi tubuhnya terasa sangat lemas. Segera kakek Saga menyambar tubuh Arka dan berkelebat ke atas menuju lubang di atas dan biur. Gua itu hancur lebur dan air yang berada di atas gua tersebut masuk ke dalam memenuhi seluruh ruang kosong di dalamnya. Star Arka terbangun dan sebuah wajah tua menyunggingkan senyuman kepadanya. Kau hebat Arka, ini milikmu, ambillah. Terima kasih kek, sahut Arka lemah sembari menerima pedang milik ayahnya terdahulu. Ini warangka yang telah kubuat selama bertahun-tahun untuk meredam pamor pedang itu Arka, coba masukkan pedang itu ke sini. Arka menuruti perintah kakek Saga itu dan ketika pedang itu dimasukkan ke dalam warangka buatan kakek Saga seketika pamor pedang itu lenyap dan terlihat ringan sekali bahkan dapat dijadikan sabuk sehingga orang tak menyangka bahwa itu adalah sebuah pedang mustika. Apa nama pedang ini kek? Terserah kau ingin menamainya apa, sekarang kau berhak memberikan nama pedang itu Arka, sahut kakek Saga tersenyum. Aku namakan pedang ini adalah pedang kahyangan. Bagus, sepertinya memang cocok nama itu Arka. Baiklah, tugasku sudah selesai dan sekarang kita berpisah di sini. Arka segera bersujud memberi penghormatan kepada kakek Saga yang bersiap akan pergi. Sudahlah Arka, tak usah memakai peradatan begitu, kau sudah kuanggap sebagai cucuku juga. Arka menjurah hormat. Terima kasih atas segalanya kakek Saga, aku sangat berhutang budi padamu. Tidak, kau tidak berhutang budi apapun padaku Arka. Dengar, nanti setelah 7 purnama, datanglah menemuiku di Bukit Jajar Sabit, akan kuwariskan semua ilmuku padamu. Semoga dengan tambahan ilmu dariku, kau bisa semakin kuat dan dapat menyelesaikan tugasmu dengan baik serta menjadi pendekar pilih tanding untuk melawan kejahatan. Baik kek, aku akan menemuimu sesuai dengan permintaanmu. Terima kasih, semoga aku dapat menyerap ilmumu dengan baik. Baiklah Arka, sampai bertemu lagi, Hiat. Kakek Saga segera bersalto ke arah utara dengan ilmu meringankan tubuh yang sangat sempurna dan Arka pergi melangkahkan kaki ke arah barat menuju ke suatu tempat. Tamat.